Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimanallah, sebagaimana biasa rutinitas kita, yakni di setiap minggu pagi kita mengadakan ta'lim bersama. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan pembacaan niat bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabi. Al-Fatihah ila hadrat habibina syafina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, rijimil anbiyal mursalin ibn sunnifin wa ta'alifin, khususun musannif hadal kitab lubab al-hadith Syekh Muhammad ibn Syekh Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti wa Suri wa Furihim, wa musannif tanqil qaul Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani wa Suri wa Furihim, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yalid darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakati masrari manwarihim wa ulumi manfahatin fid din wa dunal akhirah, wa lan yati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin, wa lan yati anna Allah yaj'aluna min ulama'il amilin, wa lan yati anna Allah yaj'aluna min warasatil anbiya'il mursalin, wa lan yati anna Allah yaj'aluna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli az-zakah wa ahli al-infaq wa ahli as-sadaqah wa ahli ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa lan yati anna Allah yahdina wa yahdi man sakana fi hawali masjid at-taqwa ilahana ya Allah, wa lan yati anna Allah yanzilul rahmah wal barakah fina wa fi man sakana fi hawali masjid at-taqwa ilahana ya Allah, wa lan yati anna Allah yaj'aluna wa iyyahum minas salihin was salihat, wa lan yati anna Allah yaj'aluna wa iyyahum minal mutakhalliqin bi akhlaqi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli tin salihah wa kama salafana salihin wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 4. Buka halaman 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alim 'alal 'abidi kafadlil kamari lailatal badri 'ala sa'aril kawakib. Keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah seperti bulan malam purnama di atas semua bintang-bintang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an takhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari tempat satu ke tempat lain, baik berjalan atau berkendaraan, untuk belajar ilmu, maka diampuni dosanya baginya sebelum dia melangkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikramul alama fa innahu 'indallah kurama'u mukramun." Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya
mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi badil salihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis beliau, keutamaan orang yang alim, orang yang tahu tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas orang yang ahli ibadah. Ya tentunya ahli ibadah tapi bodoh kan ya. Sementara dibandingkan dengan orang alim, kata Nabi Muhammad, itu seperti kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya. Coba kita lihat, bulan purnama segitu gedenya, sementara bintang-bintang yang lain kecil kelap-kelip ya. Nah, itu seperti itu. Istilah kata berapa ratus kali lipatnya ya. Ini kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan dalam syarah Tanqihul Qaul, beliau mengatakan yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan keutamaan itu artinya apa? Pahala yang dimiliki oleh orang alim. Kata beliau, kasratus sawab, banyaknya pahala orang alim dibandingkan orang ahli ibadah namun tidak alim ya. Ini disebutkan banyaknya pahala itu lebih banyak orang alim. Lima yu'tihillahu lil abdi fil akhirah, nanti di yaumil qiyamah pahalanya orang alim luar biasa. Bahkan min darajatil jannah, derajat surganya berbeda dengan ahli ibadah, dengan orang alim berbeda. Bahkan maaf, waladzatiha wa ma'akiliha wa masyaribiha, makannya, minumnya sudah jelas berbeda. Bahkan pula kata beliau dalam kitab Tanqihul Qaulnya, Imam Nawawi mengatakan, wa ma yu'tihillahu lil 'abdi mim maqamatil qurbati, tempat kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ya. Bahkan minta maafnya, waladzatin nadhar ilaih, kelezatan kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya minta maafnya, nikmat yang luar biasa, bukan cuma sekedar masuk dalam surga doang. Nikmat luar biasa itu ada, maaf, bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Dah paling gampang deh ya. Kita dulu kan pernah muda kan Pak? Apa udah langsung tua? Pernah muda kan? Dulu waktu masih muda, Masya Allah, minta maafnya ini, makanan seenak apapun, tempat seenak apapun, kalah dengan cuma sekedar minta maafnya ketemu sama pacar. Kadang-kadang tempatnya maaf banyak nyamuknya, tapi tetap tenang aja, nikmat gitu ketemu sama pacar. Iya, istilah kata tempat, makanan dan apapun kadang-kadang kalah dengan cuma sekedar kita bisa memandang kekasih kita. Iya kan? Begitu pula dengan kenikmatan surga yang luar biasa, tapi itu pun tetap kalah dengan kelezatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Dan kedekatan ataupun kelezatan kenikmatan mereka bisa memandang zat Allah itu, maaf, diberikan kepada mereka orang-orang alim. Orang awam ya tergantung fadl dari Allah mestinya ya. Kalau Allah memberikan memberikan anugerah ya bisa ya. Tergantung, istilah kata apa? Terserah hak, terserah Allah. Kemudian kata beliau,
Kata Habibina Muhammad, fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat lain menyebutkan, keistimewaan orang alim, orang yang punya ilmu, dengan minta maafnya orang ahli ibadah namun tidak punya ilmu barangkali. Ini disebutkan seperti keutamaan aku Nabi dengan ala ummati, atas umatku. Ya sudah jelas. Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaannya orang alim dengan orang yang biasa seperti keistimewaannya Nabi kita dengan umatnya. Ya. Jadi yang jelas, maaf, kita ini berusaha untuk menjadi orang yang alim, orang yang tahu ilmunya. Makanya sering saya sampaikan, alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini membahas tentang kitab fikihnya, ya, membahas tentang bagaimana ibadah kita yang sesuai. Sebab semakin kesana itu kadang-kadang ya semakin akhir zaman, kadang-kadang maaf orang seperti orang mengenal gajah namun dianya buta, yang dia pegang buntutnya ia berkoar. Gajah itu ya seperti itu, ya. Yang ia pegang kakinya seperti tiang, ya. Padahal maaf, tidak keseluruhan atau belum keseluruhan dia kenal gajah. Begitu pula dengan maaf agama Allah Subhanahu wa ta'ala, belum keseluruhan ia sudah ngoceh, ya. Masya Allah. Makanya alhamdulillah di sini nih, masya Allah, kitab fikihnya dibaca, tauhidnya dibaca, ya, tauhid fikih. Alhamdulillah kita sekarang kita mempelajari hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata Habibina Muhammad. Jadi yang jelas orang alim berbeda dengan orang yang tidak alim, ya. Orang yang tahu ilmunya berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmunya, ya. Kita menjalankan amalan ibadah sholat, tahu ilmunya, ya. Gerakannya sama, bacaannya sama, tapi maaf, ya, pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama. Tidak sama. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manin taqala liyata'allama ilman. Siapa orang yang berpindah maaf dari rumah pindah menuju ke masjid, ya. Manin taqala, siapa orang yang berpindah liyata'allama, pindah dari rumah menuju ke masjid, minta maafnya bukan maaf tujuannya cuma sekedar jamaah doang, tidak, tapi maaf di sana ada belajar ilmu. Liyata'allama tujuannya untuk mencari ilmu Allah, ya, liyata'allama ilman, maka ghufira lahu qabla ayyahtuwa, sebelum kaki melangkah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa. Masya Allah. Ini kalau kita bicara dosa, ya Allah, sering-sering saya sampaikan, nggak pernah bosan. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ya, laisa asyar, tidak ada yang paling jelek, wa adhar, tidak ada yang paling berbahaya, yang paling jelek, yang paling berbahaya, alal insan, bagi manusia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, yang paling jelek, paling berbahaya bukan corona, kata beliau, bukan, ya. Apa, kanker, bukan, ya. Kata beliau yang paling jelek dan paling berbahaya, yang paling amat sangat menakutkan, apa itu? Minadzunubi, dibandingkan dosa. Ya Allah, sebab minta maafnya karena dosa, ya Allah, maaf ini rezeki jadi seret, karena dosa penyakit tak kunjung sembuh, karena dosa, ya, nah, mestinya seperti itu, ya. Karena dosa corona pun gak pernah pulang. Kenapa? Karena banyak dosa. Makanya minta maafnya. Seharusnya orang yang takut corona seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah menyampaikan sama beliau, ya, kemarin saya tanya sama Abu Ya, takut salah kata saya pernah baca dalam kitab
Mukhtarul Ahadis. Ya, kitab Mukhtarul Ahadis. Di sana ada menyebutkan begini. Ya, ada menyebutkan dalam kitab itu. Ya, dalam kitab itu menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah, ya, idza anzala ahatan, apabila Allah turunkan aha itu musibah, bencana, bala lah, ya. Ini kata Nabi, hadis Nabi ini dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ya, hadisnya nomor 257, ya. Apabila sesungguhnya, pakai inna, sesungguhnya, ya. Kalau bahasa kita swear, ya, sambar dedek. Ya. Kata Nabi kita, sesungguhnya Allah apabila menurunkan menurunkan satu musibah, bencana minas sama, dari langit diturunkan ala ahlil ardi, ditimpakan kepada penduduk bumi. Ini kata Nabi kita Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana musibah dari langit kepada penduduk bumi, surifat, maka Allah akan palingkan. Musibah itu dipalingkan oleh Allah, dipalingkan an umaril masajid, dari pemakmur masjid. Ya Allah, ini kita yang hadir di masjid ini kan namanya memakmurkan masjid. Insya Allah yakin dengan hadis ini, saya yakin nggak bakalan kena. Ya. Kenapa? Hadis Nabi yang bilang siapa? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, ia nyatakan wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad berucap, bersabda kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Jadi ini umat kita orang pemakmur masjid, kata Nabi Muhammad, Allah saat menurunkan bala dari langit ke penduduk bumi, ya, surifat, dipalingkan, ya, dipalingkan. Tahu, ya, pindahnya kemana? Dari pemakmur masjid, ya. Ya, apa pindahnya kepada orang-orang yang nggak pernah makmurin masjid? Wallahu alam. Yang jelas pemakmur masjid, insya Allah, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita dengan meyakini dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa orang yang berpindah dari rumah menuju ke masjid atau menuju ke tempat lain, nih, ke tempat lain, di mana berpindahnya beliau liyata'allama ilman, tujuannya untuk mempelajari satu ilmu, maka akan diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Pernah juga saya baca dalam kitab Adabul Alim. Apa? Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya. Kiai Haji Syekh Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sana menyebutkan seperti ini. Dalam kitab itu menyebutkan waqala Umar bin Khattab. Siapa yang enggak kenal beliau? Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min ad-dunubi mithla jibali Tihama. Sesungguhnya seseorang yang keluar dari tempatnya atau dari rumahnya dengan membawa dosa segede gunung Tihama. Ya, gunung Tihama ya besar, nggak usah nyebutin Tihama juga, namanya gunung pasti gede, ya Pak. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa sebesar gunung Tihama, fa idza sami al-alim, maka ketika dia mendengarkan seorang alim, khafa wastarja'an dunubihi, dia takut kepada Allah, ya,
Dia tidak akan mengulang akan dosanya. Yang jelas mendengarkan orang alim. Kalau bahasa kita mengaji kan. Iya, ngaji. Insarafa ila manzilihi. Habis ngaji pulang. Iya, insarafa ila manzilihi. Wa laisa alaihi dambun. Maka dia tidak akan ataupun maaf dosanya dihapus. Dia tidak punya dosa. Oleh karena itu kata beliau, fala tufariqu majalisal ulama, janganlah kalian jauhin majlis-majlis ulama. Majlis taklim deh. Ada tempat, ada orang alim ngajarin. Jangan tinggalin tuh. Ya. Kalau bisa sempat semuanya, nggak sempat buat usaha, ya alhamdulillah di hari Minggu pagi, ya alhamdulillah di hari Minggu pagi sempetin. Ini kata Sayyidina Umar, fala tufariku, jangan kau tinggalkan atau jangan kau berpisah dengan majalis ulama, dengan tempat-tempat ulama. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah lam yakhluq ala wajhil ardi, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan di atas permukaan bumi ini akram, yang lebih mulia dibandingkan majlis ulama. Majlis-majlis ulama. Itu dikatakan tidaklah Allah menciptakan, ya, kata di sini lam yakhluq ala wajhil ardi. Tidaklah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini turbatan, satu tempat, satu bumi yang lebih mulia dibandingkan majlisnya para ulama. Ya. Makanya minta maafnya kalau boleh saya ungkapin, minta maaf ini. Berarti ratusan tahun bangsa kita dijajah, bahkan muncul pengkhianatan G30 SPKI. Allah selamatkan bukan cuma sekedar karena usaha doang, tapi karena maaf sujudnya mereka para ulama. Ya. Jadi istilah kata minta maafnya bukan karena semangatnya Jenderal Sudirman doang kelihatan jasadiahnya, tapi maaf sujudnya Jenderal Sudirman juga. Ya, katanya Jenderal Sudirman Pak Ustadz. Ya, ulama. Ya. Makanya kalau minta maafnya, tempat yang dimuliakan Allah ini tempatnya ulama. Sekarang ulamanya dihabisin, gimana ceritanya, Pak? Kalau ulamanya dihabisin gimana? Ya, yang nggak ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Indonesia itu kalau menurut kita, ya, kenapa istilah kata diselamatkan? Karena masih banyak ulama-ulama yang tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihabisin, ya repot. Ya nggak ada lagi satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dimuliakan, dihinakan, naudzubillah. Ya. Ya, kalau cara bahasa kita biarin aja, terjajah, habis. Kenapa? Enggak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Katanya apa? Akan diampuni oleh Allah dosanya. Belum melangkah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi awas, ingat-ingat, ya. Kata dalam kitab Tangkihul Kaulnya, ay tahawwala masyian aw raqiban, baik jalannya, maaf, pindah dari rumah menuju masjid pakai jalan kaki, sama, ya. Yang jelas ada punya niatan mau mempelajari ilmu agama Allah, pasti sebelum melangkah diampuni dosanya. Atau aw raqiban, atau pakai motor, ya, pakai motor boncengan ila akhirih deh, ya. Yang penting dari satu tempat menuju ke tempat lain, tujuannya liyata'allama ilman, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghufira lahu, akan diampuni dosanya, tapi awas, ma taqaddama min dambihi as-shaghair, dosa kecil. Kalau dosa gede repot, ya, termasuk di antara dosa gede, awas, ya, durhaka sama orang tua. Ya Allah, ya Rabbana karim. Hati-hati, ya.
Kan kita kan di orang tua Ustaz. Ya kalau kita mandang anak kita, kita orang tua. Kalau kita mandang masih punya bapak kita masih punya bapak, berarti kita anak. Ya. Maka perhatikan orang tua kita, perhatikan orang tua kita. Apalagi suksesnya orang tergantung hormat ya, dan memuliakan daripada orang tua. Kenapa? Kan sering kita dengar ridallah fi ridal. Nah, tergantung. Kalau orang tua kita senang kepada kita, yakin Allah senang sama kita. Tapi minta maafnya, naudzubillah, kalau orang tua kita benci ataupun cemberut sama kita, Allah juga cemberut sama kita. Ya, maka perhatikan, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Pagi-pagi langsung telepon bosnya. Halo bos, maafin jam sekian saya OTW. Ya, sama mamanya belum telepon. Usahain. Orang tua jawab, assalamualaikum mah, gimana sudah salat subuh? Alhamdulillah, doain mah anaknya ya, mau kerja ila akhirih ya. Pertama kali ya. Ya Allah, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Awas, kata di sini ghufira lahu min dzambi, akan diampuni dosanya. Awas, dalam kurung dosa kecil. Kalau dosa besar ya mestinya, apalagi maaf masih berhubungan dengan manusia mesti. Mana tadi? Qabla ayyahtuwa idza arada bidzalika wajh Allah, dengan catatan kalau memang belajar ilmunya karena Allah. Makanya maaf, kenapa saya setiap baca ataupun sebelum ngaji nawaitu ta'aluma, benerin lagi niatnya, khawatir tadi berangkat ya, yang namanya iblis kan selalu mengintai Pak ya, gimana caranya biar orang ini yang tadinya lurus jadi bengkok kan gitu kan. Ya Allah, sudah niat sudah cakep-cakep lah, saya besok sholat subuh, mau sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa, sekalian belajar ya, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Habis itu udah bagus niatnya, tahu-tahu melencengin kadang-kadang. Ya, kenapa? Ya Allah, ya. Kalau saya sudah pintar, wah, akan seperti ini. Ila akhirih deh. Ya, nah, makanya maaf, saya ulang kembali niatnya. Nawaitu ta'aluma, saya niat belajar. Bukan cuma sekedar belajar. Wa ta'lima, suatu saat kalau saya punya dapat ilmunya, saya akan niat mengajarkan. Minimal ngasih tahu sama maaf keluarga kita, istri kita, anak kita dan lain sebagainya ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, saya niat belajar dan niat mengajarkan ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ya, wal ifadata wal istifadah, mengambil faedah, memberikan faedah nanti ya. Kemudian di ujung niat apa? Ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab minta maafnya nanti di yaumil qiyamah itu ada ya. Nanti di yaumil qiyamah itu ada orang alim ya. Ya Allah ya, saya ini orang alim kan, sebagaimana katanya apa, orang alim itu nanti di yaumil qiyamah ya, masuk surga. Orang ahli ibadah dengan orang alim berbeda ya. Kalau orang ahli ibadah silakan Anda masuk ke dalam surga karena ibadahmu, tapi begitu orang alim mau masuk surga diberhentikan. Ntar dulu ya, cari yang Anda sukai, yang Anda cintai, barangkali mau bantuin ya. Diberikan keistimewaan buat orang alim. Lah ini orang alim mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau cara bahasa kita, bukankah saya adalah orang alim? Orang alim diberikan keistimewaan oleh Engkau. Sebagaimana aku pernah dulu mengaji, aku pernah mendengarkan sabda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau masuk ke dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Entar dulu. Betul Anda orang alim, tapi dulu waktu maaf belajar niatnya bukan karena aku, bukan karena Allah. Ya Allah. Sampai dikatakan kadzabta, kau berdusta. Ya, dulu belajarnya karena maaf. Entar kalau jadi orang alim kan paling tidak maaf ini ya. Oh, orang akan cium tangan, orang akan wah segala macam deh masalah dunia. Naudzubillah min dzalik. Dah ya. Jadi yang jelas kata di sini disebutkan dengan catatan ya, wajh Allah, karena Allah Subhanahu
wa taala. Yang terakhir ya, hadis Nabi Muhammad SAW ini tulisannya apa? Ikromu. Harokatnya keliru ya, harokatnya keliru. Yang jelas akrimul ulama. Muliakan oleh kalian al ulama terhadap ulama ya. Usahakan ulama kita muliakan dalam rangka maaf mengamalkan hadis Nabi. Ya Allah, kata nabinya kita diperintahkan untuk memuliakan ulama. Memuliakan ulama. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ulama indallahi, di sisi Allah itu adalah kurama, orang-orang yang mulia. Mulia di sisi Allah. Mukarramuna atau mukramuna, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau cara bahasa kasar kita nih ya, andaikan orang tidak memuliakan tetap ulama di sisi Allah mulia ya. Cuman sayang kita nggak dapat pahala ya. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apapun yang disampaikan oleh Nabi ambil. Berarti apa? Ketika Nabi kita Muhammad memerintahkan, berarti sama dengan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Berarti ketika kita menjalankan, ya jelas pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Akrimu al ulama, muliakan oleh kalian terhadap ulama. Ya, kata Nabi Muhammad memberikan alasan, fa innahum, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Nawawinya ya, di dalam kitab Tangkihul Qaul, di sini disebutkan mukarramuna indal malaikati wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tahaddasal alim fi majlisihi, kalau orang alim berbicara ya, ngajar kayak berbicara, tahaddasa alim, apabila orang alim berbicara bil ilmi, dengan ilmu, orang alim berbicara dengan ilmu ataupun mengajar, walam yadkhuluhu hazlun, walam yadkhuluhu hazlun ya, berbicara tentang ilmu ya, tidak ada istilah kata apa ya, bercanda yang istilah kata apa yang jauh, yang melenceng ya. Ya, biasa sajalah bercanda, cuma sekadar ngusir ngantuk barangkali ya. Tidaklah memasukkan hazlun wala lagun, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin. Setiap kalimat yang keluar dari orang alim, setiap kalimat yang keluar dari orang alim, kata Nabi kita Muhammad dalam sabda yang lain, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim Allah ciptakan, tola'at min fami, yang muncul dari mulutnya, malakan, satu malaikat yang yastaghfirullah, yang maaf malaikat itu memohon ampunan dosa, lahu, buat orang alim itu sendiri, walisami'ihi, buat orang yang mendengarkan mohon ampunannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Subhanallah ya. Sekali lagi, ini dalam kitab Tangkihul Qaul ya, dalam kitab Tangkihul Qaul ya, syarahnya ya, penjabarannya ya, pelebarannya kitab ini. Kata Nabi Muhammad, maaf, ketika orang alim berbicara ya, maka setiap kalimat yang keluar dari mulutnya Allah ciptakan malaikat. Misalkan kalimat yang keluar dari mulutnya berapa kata? 100 kata, 100 malaikat Allah. Yang malaikat 100 ini yastaghfirullah, memohon ampunan dosa. Buat siapa? Buat orang alim itu sendiri, plus buat walisamihi, orang yang dengerin. Ya Allah. Makanya minta maafnya kalau dulu tuh udah deh nggak bisa lah ciping lah. Ya. Kenapa? Dengerin, dia mendapatkan maaf, istighfar dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikatnya? Tergantung ya.
Sekarang minta maaf ya, misalkan orang alimnya ngajar sampai 2 jam misalkan. Kira-kira kata-katanya berapa tuh? Nah, hitung sendiri deh. Ya, ribuan kata, berarti ribuan malaikat Allah. Udah ribuan malaikat Allah istighfar, mohon ampunan. Buat siapa? Orang alim dan orang yang dengerin. Masya Allah, nikmat gak tuh? Ya, nikmat orang. Ya Allah, tinggal dengerin doang. Makanya bahasanya lain, ngajar, orang alim, ngajarin. Nggak bisa, au muta'alliman, belajar. Nggak bisa juga mustami'an, orang yang dengerin. Ya. Nggak bisa dengerin, muhibban, pecinta. Jangan jadi nomor 5. Ya. Pengajar bukan, pelajar bukan, pendengar bukan, pecinta juga bukan. Nah, jangan. Kenapa? Kalau Anda jatuh kepada peringkat nomor 5, fatuhlik, Anda akan binasa, Anda akan celaka. Ya. Nah, minimal, maaf, bukan cuma sekadar pecinta, naik deh ke atas, pendengar, ya. Aliman, pengajar, muta'aliman, pelajar, mustami'an, pendengar. Terakhir, yang keempat, ya, terakhir tergolong yang baik, muhibban, pecinta. Jangan jadi nomor 5. Lah kita sudah cinta, alhamdulillah. Naik ke atas dikit, pendengar. Ya. Besok minta maafnya, pelajar, pegang pulpen, dengerin, pegang buku, silakan. Ya. Belajar tajwid, belajar segala macam. Ini namanya udah naik tingkat. Ya. Muta'aliman, orang yang belajar. Ya, kita meminta maafnya, ya. Nggak bisa jadi nomor pertama, ya turun nomor 2. Nomor 2 nggak bisa juga, nomor 3. Ya, nggak bisa juga nomor 4 lah. Ya, yang penting jangan nomor 5. Alhamdulillah. Dah, yang jelas kata Habibina Muhammad SAW, 3 hadis ini, ya, mudah-mudahan menjadi dorongan buat hidup kita di alam dunia, ya, dan jadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingat keistimewaan orang alim sebagaimana malam Lailatul Qadar, malam purnama dengan bintang yang lainnya. Yang kedua, siapa orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kaki melangkah Allah sudah mengampuni dosanya. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Habibina Muhammad untuk memuliakan ulama, ya. Jadi kalau dalam ucapan siapa itu menyebutkan kita ini orang mulia apa orang hina, tergantung kita mengistimewakan ulama. Cuek saja, ya segitu itulah. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik, benci, ya hina kita. Tapi kalau kita memuliakan, nah itu berarti Anda adalah orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu saja hadirin rahimanallah yang bisa saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan, ya paling tidak kalau bisa seputar ini. Ada yang ditanyakan? Iya. Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus. Kenapa? Karena ya hampir mungkin karena kita maaf dulu kan belum tahu. Ya namanya belum tahu ya maklumin. Ya. Tapi setelah tahu, sebab minta maafnya. Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah merupakan sakral. Ya, sampai dikatakan kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan bakti. Lah kan kita kadang-kadang minta maafnya, kadang-kadang nyalain anaknya. Ini anak susah amat diatur, sementara kita nggak bercermin diri. Ya? Susah amat. Coba kalau bercermin, saya nyusahin nggak ya sama orang tua kita, kan itu. Sebab nggak mungkin, atau bahasa lain apa? Hukum alam berlaku atau hukum karma berlaku, kan mestinya begitu. Ya? Kata Nabi Muhammad, baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan bakti. Jadi kalau kita minta maafnya,
melihat anak kita susah, yang perlu perbaiki hubungan kita sama orang tua kita. Ya. Jangan minta maafnya ngambing hitamin orang. Kitanya kan agak keliru. Nah sekarang yang menjadi masalah, bagaimana orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah itu. Kenapa? Karena masih tetap istilah kata tuntutan, kita pengen bakti. Nah, ini persis. Ada sahabat Nabi ya, min Bani Tamim ya, dari Bani Tamim ya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Bukan dari Batu Tumbuh, bukan. Bukan dari Batu Tumbuh, tapi Bani Tamim. Di sana disebutkan datang. Ya, ya Rasul, apakah saya masih bisa bakti sama orang tua saya, sementara orang tua saya sudah meninggal? Ya. Sebab kalau boleh saya menggambarkan itu, orang itu ada 4. Ada orang itu waktu hidup, istilah kata apa? Durhaka, udah mati tambah jadi durhakanya. Kenapa? Duitnya dia hambur-hamburin ya. Tinggalan warisannya diberantakin. Ya, ada yang seperti itu ya. Ada yang ya, waktu hidup Masya Allah baktinya, begitu meninggal tambah bakti. Ada yang sebaliknya, waktu hidup durhaka, saat meninggal bakti. Ada yang sebaliknya, waktu hidup bakti, begitu meninggal durhaka. Ada ya. Yang jelas saat Nabi kita Muhammad ditanya sama para sahabatnya atau salah satu sahabat Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Bisa ya. Apa diantaranya cara bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Doain. Doain. Alhamdulillah di sini baca Yasin kan? Nah, iya. Malam apa? Malam Jumat. Ya sempetin bacain Yasin. Ya, tambah lagi alhamdulillah nih masa pembangunan. Sisipkan 1.000 rupiah. Ya. Kalau nggak malu, ya. Kalau malu ya naik sedikit lah. Ya. Terserah ya. Berapa kek? Ya. Nih, ya Allah, ya. Yang paling enak itu tuh kotak amal. Ya. Kenapa? Nggak ada bahasa malu. Walaupun 500 rupiah. Ya Allah, ini saya sedekah. Niat pahala sedekah ini buat almarhum ibu saya, buat bapak saya. Ya. Nah itu. Ya. Bacakan mohon doa atau doakan ampunan dosa buat orang-orang tua kita. Itu tanda bakti kita kepada orang tua. Kemudian berikan sedekah atas nama orang tua. Kemudian sambung orang-orang yang pernah dimuliakan orang tua kita. Temannya orang tua kita siapa? Apalagi kerabatnya. Jangan sampai naudzubillah atau naudzubillah min dzalik. Orang tua kita nih sama sini kenal. Begitu anak nggak ada yang nyambungin. Apalagi tambah sudah ada HP. Ya Allah, nggak pernah ke sono. Orang tua kita sudah nggak ada. Nah terus ya nggak pulang kampung lagi deh udah. Padahal mungkin masih ada adeknya bapak, mungkin masih ada kakaknya bapak, mungkin masih ila akhiri ini masih ada kerabat famili. Usahakan sambung. Kenapa? Orang tua kita nun jauh di sana di alam kubur tertawa, tersenyum. Alhamdulillah, orang yang aku cintai. Ya, sebab minta maaf ya, sering saya sampaikan, ya Allah, ini kadang-kadang doktrin orang tua dulu cakep walaupun tidak tahu dalilnya. Awas tong, itu kakak lu. Hormatin, ya. Kakak lu. Sebab saya pernah baca dalam kitab Akhlak Lil Banin, itu disebutkan adik kepada kakak itu menempati posisinya orang tua. Menempati posisinya orang tua. Kan kadang-kadang kita kagak. Sama-sama gedenya. Apalagi man lam yarham sugirona. Kita selaku kakak, awas kata Nabi, bukan golonganku ketika orang itu tidak sayang kepada adiknya. Berarti apa? Kakak harus sayang sama adiknya. Ya. Nah ini. Jadi ulang. 1 doain.
Dua, mohon ampunan dosa buat orang-orang tua kita, Fatihain, Yasinin, ila akhirih. Ya, kemudian sodakohin atas nama orang-orang tua kita. Ini nikmat luar biasa kalau menurut saya sebenarnya. Ya, kenapa? Ya Allah, kadang-kadang maaf, sodako yang kita berikan, maaf nih, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, kadang-kadang lebih besar dengan 5.000 rupiah kita dengan maaf 1 jutanya orang kaya. Kenapa? Di persen, Pak, bukan ngelihat ribunya, persenannya. Misalkan kita punya duit 50.000, kita bisa sodako 10.000, berapa persen dari 50.000? Hitung sendiri, saya nggak bisa nih. Sementara maaf orang kaya, maaf dia punya miliaran misalkan, dia cuma sekedar ngasih duit 1 juta. Melihat kita lihat, wah besar, berapa? 1 juta, ya Pak ya. Tapi maaf, 1 juta dari miliar, berapa persen? Makanya ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kadang-kadang 1 dirham lebih, istilah kata apa? Melewati atau apa? Menyalip orang kaya. Nah, ini makanya jangan pernah kecil hati. Makanya saya sering ngomongin, ya, mudah-mudahan setelah saya ngomongin ingat telinga saya dengar, kemudian otak saya mematri dalam hati sehingga kita bisa ngamalin. Ya, lebih nikmat itu kalau ada kotak seperti ini. Ya, nikmat. Kenapa? Ya, yang paling tepat itu kalau mau sodako pagi-pagi betul, Pak. Yang pagi-pagi betul. Istilah kata apa? Menyongsong sebelum turunnya bala. Ya Allah. Aduh, kalau cerita panjang lagi, Pak. Satu kitab namanya Irsyadul Ibad. Ada orang, ya Allah. Kalau pagi dia keluar sepotong roti dipotek. Ya. Ada lagi minta maafnya. Orang ini banyak deh. Ya. Mau ceritain satu aja deh. Gini. Orang ini senangnya itu main burung. Ya, main burung. Dia nyari burung, ngambil anak burung. Kira-kira anak burung diambil, orang tuanya marah nggak tuh? Ini di zamannya Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Ya, akhirnya minta maafnya. Jengkel nih, ngadu kepada Allah. No orang no brengsek, ngapa? Memisahkan aku dengan anakku. Ya, didoain. Tapi minta maafnya saat dia berjalan sudah pengaduan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya binasa. Tapi dia minta maafnya sebelum jalan, dia bawa perbekalan. Di tengah jalan ada pengemis, dia potek. Saat sudah diancam katakanlah oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala mau dibinasakan, apa? Kagak jadi. Apa kata beliau? Nggak berani deh, nggak berani. Kenapa? Dia sudah sodakoh. Makanya paling tepat kalau dalam kitab An-Nasuhud ya, yang sering dibaca itu, ya, sodakoh itu pagi betul. Ya, sebelum turunnya musibah. Andai kan sudah ditentukan ya, Ustaz. Betul. Allah sudah menentukan. Fulan, ya, hari ini tanggal sekian kena, misalkan ya, kena kelapa. Kejatuhan pohon buah kelapa gede atau maaf kejatuhan batu, ya Allah, atau kejatuhan benteng hari ini tanggal sekian karena sodako. Betul catatannya kejatuhan genteng, tapi ternyata genteng yang jatuh itu enggak blek sekaligus 1 biji. Dia jatuh genteng itu dari atasan, ternyata natap besi, akhirnya pecah tinggal secuil. Kena genteng enggak? Kena, karena catatannya memang kena cuman secuil, kagak satu. Berkat apa? Sodako. Nah, jadi maaf ini ya, pengurus masjid nih, ntar besok buka subuh. Jadi ya 500 kali 10 kan udah kelihatan 5.000 kan gitu. Ya, terserah deh. Yang jelas itu sodako. Ya. Ada lagi? Ya, seperti itulah ya, usahain. Ada lagi? Ya. Ya, Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya.
Iya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah kalau kita telusuri ya dengan apa? Dengan sejarah ya. Makanya kalau kata Al-Qur'an itu Pak, al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Saat Nabi kita Muhammad menerima apa? Wahyu dari Allah ya. Begitu selesai Al-Qur'an, hari ini sudah sempurna ya. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya maaf, Nabi kita Muhammad ya tegas-tegas, lembut ya paling lembut ya. Tapi beliau juga maaf membutuhkan sosok Sayyidina Umar. Nah itu ya. Jadi yang ya berapi-api, yang penting maaf kalau menurut saya bolehlah berapi-api dengan catatan garis bawain apa? Sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan makalah-makalah ulama. Jangan sampai naudzubillah itu naudzubillah min dzalik. Berapi-api tapi maaf melenceng jauh. Nah ini ya. Tapi kalau maaf masih sejalur, masih senada dengan Al-Qur'an dan hadis, ya sebagaimana tadi, ya, dalam diri ataupun dalam khalifah itu kita punya ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar yang Masya Allah, ada pemalu Sayyidina Utsman, Masya Allah pemalu sekali. Sampai kadang-kadang Nabi Muhammad kalau pernah saya dengar itu Nabi Muhammad segan sama Sayyidina Utsman. Kenapa? Pemalunya luar biasa. Itu Sayyidina Utsman ya. Tapi ya gitu tadi, perlu juga yang harus ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang diceramain minta maaf ya ceramahnya kayak gini ya, akhirnya apa? Ya tidur. Ada yang mau berapi-api sehingga melek mulu ya, ada. Ya, orang itu macam-macam lah ya. Yang jelas itulah kesempurnaan di balik saat Habibina Muhammad SAW menerima wahyu sampai sempurna memiliki khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ila akhirih. Jadi yang jelas silakan barangkali punya wataknya seperti itu ya silakan. Yang penting maaf dalam kurung ya dia sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab salafus saleh ya. Itu saja. Ada lagi? Ya. Ya, itu saja hadirin rahimanallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bukan cuma sekedar mendengarkan apa sabda Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita pun bisa mempraktekkan ya yang disampaikan oleh Habibina Muhammad SAW, sehingga nanti di saat Allah Subhanahu wa taala panggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah kita akan mengatakan, bahkan mereka ataupun organ tubuh kita akan mengatakan, ya Allah, mata kita dia akan menghadap kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata ini dibawa untuk menuju masjid Allah, memandang kitab walaupun fotokopiannya, memandang kitab ya. Kemudian tangan, alhamdulillah, kemudian telinga, saya pernah dengerin ya ulama menjelaskan tentang fikih, menjelaskan tentang hadis ya, sabda kekasihmu ya Allah ya. Mudah-mudahan saat itulah kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbangga diri ya, dengan maaf, dengan kesenangan kita, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakad mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman tuballighuna bima hajja baitikal haram wa tarzuquna bima ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfi wa afiyatin wa istiqamatin bulughil marmada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa madad kalimatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatu abdin kallat hilatu wa rasulullah salatu antalah ya ilahana wa likulika rabbin adim wa farrij anna ma nahnu fi bisri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ziyarata baitikal muharram wa ziyarata nabiyyikal mukarram fi hadal am bi qiyam fi ahsanil hal. Yassir lana ziyarata haramika ziyarata haram sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana. Allahumma ilahana ya Allah nad'uka kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka
innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ilahana ya Allah ij'alna wa waladi wa talamidana ya Allah min ulama'ikal amilin, ij'alna wa iyyahum minas solihin, ij'alna wa iyyahum minal mutakhalliqina bi akhlaqi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya